Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang kepada kita adalah untuk mensucikan jiwa kita. Islam teramat mementingkan tentang penyucian jiwa. Dan bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk penyucian jiwa manusia. Kenapa kita ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada hakikatnya manusia itu sentiasa bersalah. Cuba bayangkan 11 bulan kita bermuamalah sesama manusia, baik dengan orang-orang yang terdekat maupun dengan orang yang jauh. Maka banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan begitu juga kesalahan-kesalahan yang paling hebat lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hak-hak Allah yang kita kurangi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala teramat sayang dengan manusia, dan Allah peruntukkan untuk manusia itu untuk memperbaiki dirinya, untuk menyucikan jiwanya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Maka Allah peruntukkan untuk kita 1 bulan, sehingga dengan 1 bulan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah, lebih kurang 11 Allah bersumpah, dan ini jumlah yang teramat banyak di dalam Al-Quran. Allah bersumpah. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari dan cahayanya, demi bulan dan sinarannya, demi siang apabila telah datang terang benderangnya, dan demi malam dengan kegelapannya, demi langit dan binaannya, demi bumi dengan hamparannya, demi jiwa dengan kesempurnaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu yang baik maupun yang buruk. Maka beruntunglah, berjayalah, sukseslah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan teramat rugilah, hinalah orang-orang yang membiarkan dirinya berada dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahan, dan tidak mau memperbaikinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwanya. Dan Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah,
anugerahkan kepada jiwaku kesuciannya. Engkaulah yang mampu untuk mensucikan jiwaku ini, ya Allah. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penjaganya. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Manusia tidak boleh mensucikan dirinya. Boleh jadi dia mensucikan dirinya pada orang lain bahawa dia saja yang terbaik, dia tidak ada kesalahan, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi aib-aib kita, maka tidak seorang pun di antara kita yang mulia. Tidak seorang pun di antara kita yang boleh membanggakan dirinya, kerana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita lah, sehingga masing-masing orang ada yang membanggakan dirinya, ada yang mengatakan dirinya lebih baik berbanding orang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dengan adanya musibah yang besar yang menimpa umat Islam secara khususnya dan dunia secara amnya, secara umumnya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan manusia kepada hakikat tujuan penciptaannya. Kita sebelum adanya musibah ini mungkin lebih banyak sibuk dengan dunia kita, tenggelam dengan dunia kita, sehingga sudah banyak kita mengotori jiwa-jiwa kita. Dan kadang-kadang tidak ada waktu untuk kita mensucikan jiwa kita. Tidak ada waktu, kesempatan, bahkan tidak ada peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah seluruh kehidupan kita hanya untuk dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka adapun orang-orang yang tenggelam dengan dunia, terpengaruh dengan dunia, melampau dengan dunia, maka neraka jahanamlah tempatnya. Dan adapun orang-orang yang tahu kedudukan Allah di hatinya, di sisinya, kemudian dia mengawal hawa nafsunya, maka syurgalah baginya. Dan mudah-mudahan hikmah yang terbesar bagi kita dengan musibah ini, kita lebih banyak memperuntukkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita lebih banyak memfokuskan diri kita untuk memperhatikan keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang padanya ada malaikat-malaikat yang garang lagi bengis. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah, kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kita tenggelam dengan dunia kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita boleh mensucikan jiwa kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa dan hati kita, dan agar kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang lapang, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang selamat.
insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.